muslimun. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang nikmat ini, hari ke-27 di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kasih sayangnya kepada kita, keridhaannya kepada kita, sehingga kita tetap istiqomah untuk menjalankan segala perintah Allah dan berjuang sekuat tenaga untuk meninggalkan segala bentuk larangan Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita, panutan kita dalam mengarungi kehidupan ini. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau tadi malam kami menyampaikan terkait dengan doa yang pernah disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau mengamininya, maka tentu itu adalah sebuah dialog terbaik yang dilaksanakan oleh makhluk Allah, pemimpin para malaikat yang terbaik, kemudian diaminkan oleh manusia terbaik, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan pagi hari ini, dalam waktu yang berbeda, malaikat Jibril pernah memberikan pesan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana pesan malaikat Jibril itu memberikan perubahan yang signifikan kepada cara pandang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kehidupan dan hidup di dunia ini. Maka pada kesempatan ini pesan itu kami ulangi untuk disampaikan kepada jamaah sekalian, maupun siapapun nanti yang mendengar pesan ini, mudah-mudahan bisa menjadi sebuah pemahaman yang pasti bagaimana cara kita mengarungi kehidupan ini. Karena kenapa Bapak jemaah sekalian? Menurut Imam Al-Ghazali, manusia itu terbagi menjadi 4 golongan. Golongan pertama, syaqiyun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Orang yang melarat di dunia, tapi dia juga melarat di akhirat. Ini udah miskin, bobrok lagi. Sudah bobrok, bodoh lagi. Nah, ini benar ada begitu Pak, manusia. Sudah miskin, bodoh, tengil lagi. Ada macam itu. Ya. Jadi syaqiyun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Jadi ada orang begitu, ada. Makanya kadang kita kasihan, sudah miskin, fakir, bodoh, tidak mau ibadah lagi. Aduh, itu namanya manusia golongan yang paling bawah kata beliau. Kemudian ada juga kata beliau syaqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Ada orang yang hidupnya di dunia melarat, miskin, tapi alhamdulillah dia termasuk orang yang sa'idun fil akhirah, bahagia kehidupan akhirat. Tampaknya dia miskin, tapi dia mampu menjaga harga dirinya, tetap beribadah, sabar mengalami kehidupan. Ini kata beliau. Ada juga golongan ketiga, sa'idun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Orang yang diberikan kebahagiaan di dunia tapi malah melarat di akhirat. Dan ini mungkin banyak kisah-kisah dalam Al-Quran. Orang yang diberikan posisi jabatan, harta yang ada, tapi dengan harta dan jabatannya tidak mengantarkan dia dekat dengan Allah sehingga dia melarat di akhirat. Itu kata beliau. Nah, sementara golongan terbaik yang mana? Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Orang yang diberikan kehidupan dunianya baik, dihormati, disanjung, diberikan kecukupan rezeki, dapat harkat martabat yang tinggi, bahagia keluarganya, sudah bahagia di dunia, wa sa'idun fil akhirah. Dia pun juga bahagia di
di akhirat. Masya Allah, golongan orang yang seperti ini Bapak Ibu jemaah sekalian, tentu golongan yang kita harapkan. Siapa golongan yang seperti ini? Yakni golongan para ulama yang dengan ilmunya dia mengamalkan. Yakni yang kedua golongan para agniya, orang-orang kaya yang dengan kekayaannya dia banyak bersedekah. Kemudian golongan orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah, bahagia hidupnya di dunia dan juga bahagia hidupnya di akhirat. Ini kata beliau dalam kitabnya Al-Ihya Ulumuddin. Masya Allah. Sekarang kita coba telusuri Pak kita ini Pak, Bu. Kita ini kira-kira masuk golongan yang mana? Golongan fakir, miskin, duafa, melarat di dunia, udah melarat, bodoh lagi, nggak terhargai. Nah, takutnya nanti melarat juga di akhirat. Ini kan naudzubillah, Pak. Mudah-mudahan tidak sampai begitu. Atau golongan yang kedua, melarat di dunia, tapi insya Allah mudah-mudahan bahagia di akhirat. Nah, atau yang ketiga, amit-amit, mudah-mudahan tidak. Ya, walaupun kita kaya, tapi takut di akhirat tidak selamat. Nah, syukur-syukur kalau kita dapat golongan yang pertama tadi apa? Yang pertama, golongan yang istimewa, golongan yang utama adalah golongan yang bahagia hidupnya di dunia, ya, syahidun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Masya Allah. Nah, Bapak Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kalau kita ingin mendapatkan kehidupan yang seperti ini, maka kita harus memahami setidaknya 3 hal, Pak. Bu, apa yang harus kita pahami? Sejak kecil kita harus menyadari dan harus kita tanamkan kepada generasi kita. Apa? Dari mana kita berasal? Untuk apa kita hidup? Kemudian setelah hidup kita mau ngapain? Kalau kita ngerti tujuan hidup Bapak jemaah sekalian, ngerti dari mana kita berasal, ngerti apa Allah menciptakan kita hidup, ngerti bagaimana perjalanan setelah kita hidup ini, maka insya Allah sikap wara', sikap kehati-hatian akan ada dalam diri kita. Rasa takut untuk berbuat dosa akan muncul. Rasa takut mendolimi orang lain akan ada. Rasa takut untuk merugikan orang lain akan selalu muncul dalam jiwa kita. Itu kalau kita memiliki pemahaman, maka dia akan mengerti tentang siapa Tuhannya. Karena itu Bapak jemaah sekalian yang dirahmati Allah, dalam beramal Bapak jemaah sekalian, maka silakan kita beramal. Kalau dalam keadaan urusan dunia ini, kalau kita nggak punya malu, lakukan saja ini. Apa saja maunya kita lakukan saja. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, fa illam yastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu tidak punya rasa malu, lakukan apa saja yang kamu mau. Mau berzina terserah, mau mencuri terserah, mau tidak beribadah terserah. Tapi ingat Bapak jemaah sekalian, pasti akan terjadi kepada kita. Nah, ada 3 kepastian hidup yang pasti akan terjadi kepada kita. Dan ini disampaikan kepada Nabi Muhammad. Apa kata beliau? Malaikat Jibril berkata, "Ya Muhammad, ish." Nah, jawab. Jadi kata beliau, "Ya Muhammad, ish." Jadi ini apa ya? Aisyu artinya hidup. Jadi kata beliau, "Aish ma syi'ta fa innaka mayyit. Aish ma syi'ta fa innaka mayyit." Ya, hiduplah sesukamu. Ya, tapi ingatlah sepanjang hidupnya kau pasti akan menemukan mati juga. Masya Allah, Pak. Makanya Allah tegas mengatakan, "Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Ajal kita ini sudah pasti. Sampai kita sebelum lahir pun sudah pasti. Allah sudah mencatat 4 hal pada kita. Tidak hanya rezeki kita, matinya kita pun batasnya kita di dunia juga sudah ditentukan. Makanya kalau kita hidup, ya hiduplah sewajarnya. Kalau kita hidup, ikutilah perintahnya. Lakukan semampunya. Isma syi'ta fa innaka mayyit. Itu kata malaikat Jibril pesan kepada Nabi Muhammad. Kemudian apa kata beliau? Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqu. Kata beliau,
ahbib man syi'ta, cintai. Ya, fa innaka, karena sesungguhnya pasti bagimu apa? Mufariqu, di perpisahan akan terjadi. Ya. Semesra-mesranya hubungan suami dan istri, mau dia pekanda atau dia, mau dia panggil abu atau mau dia panggil saya rohani, mau dia panggil cinta, kuat-kuatnya hubungan keduanya, maka sedikit tua dan anak, antara dengan menantu, dengan mertua, antara kita satu sama lain, pasti sekuat-kuatnya cinta, pasti cinta itu akan terpisahkan pula dari kita, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, cintai siapapun yang ingin kamu cintai sekedarnya saja. Kita sayangi siapa yang ingin kita sayangi sekedarnya saja. Agar kenapa? Agar kita ketika berpisah tidak itu Pak. Ya, kemudian yang ketiga Bapak sekalian, apa? Wa'mal ma syi'ta fa innaka mujziyun bih. Ini pesan malaikat Jibril. Beramallah, berbuatlah semaumu, tapi engkau pasti akan mendapatkan balasannya. Ya. Berbuat saja Pak. Mau kita berbuat buruk silahkan, mau berbuat kita baik silahkan. Baik yang kita lakukan pasti akan ada balasannya Bapak Ibu jemaah sekalian. Ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Ya, sekecil apapun apa amalan kita yang kita lakukan, mau amalan keburukan, mau amalan kebaikan, pasti akan dibalas. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ayo kita kembalikan diri kita untuk senantiasa berbuat yang terbaik, lakukan yang terbaik, mumpung masih hidup Pak. Bu, mumpung masih hidup, mari berjuang, ambil bagian. Apa? Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ambil bagian menderita. Ngapain jauh-jauh dari Sumeneb datang ke sini kalau cuma sekedar cari kerja? Ngapain jauh-jauh hijrah dari Bengkulu ke sini? Habis dari Bengkulu pindah ke Lampung ke sini kalau cuma sekedar cari makan, buat apa? Saya punya rumah di kampung nggak kepake, punya tanah di kampung nggak kepake. Kalau hidup hanya sekedar hidup, tidak mau jadi pejuang, buat apa? Rugi Bapak jemaah sekalian. Padahal kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang lain. Makanya kalau kita punya tempat, ini ada musola, masya Allah, yang berwakaf ini, masya Allah, diberikan kesempatan untuk berjuang, menghimpun dana-dana, kemudian memberikan manfaat buat kita beribadah yang nyaman. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Masya Allah. Masya Allah Bapak jemaah sekalian, insya Allah saya 7 Ramadan kemarin mendapatkan tanah wakaf. Maunya tak bikin panti asuhan, insya Allah. Lagi orang yang kemarin saya ketemu dengan salah seorang Allah. Dia bergerak di jalan Allah, dia membetulkan masjid. Dia berapa 14 miliar ditanggung sendiri. Orang yang begini luas. Jadi saya kemarin pernah di masjid angka 1,9 miliar. Alhamdulillah dikumpul 10 sampai dalam tahun selesai juga masjid. Ya, ternyata apa? Kota Bandar Lampung ada rumah besar sekali. Ternyata ketika ditengok nggak ada penghuninya. Ketika ditanya siapa yang punya, nggak ada ini. Yang punya di Jakarta punya rumah besar-besar, yang ninggalin cuma penghuni. Buat apa? Ya. Oleh karena itu Bapak jemaah sekalian, orang yang cerdas adalah orang yang selalu memikirkan kehidupan akhiratnya. Mudah-mudahan kita berjuang untuk Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat yang baik. Termasuk di pojok ini Pak. Saya sudah berjuang juga datang mengunjungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah mohon pamit sekalian, hari ini kami akan melakukan mudik kunjungan dengan keluarga di Jawa.